Bang, makasih ya bang. Makasih ya. Ayo, ayo. Gini atas. Selalu. Orang ngajakin di atas nggak ada. Ada yang lihat pisang. Ya, makanya kalau ngomong. Ayo lanjut. Lanjut pak. Jadi kocak. Bete. Ada yang ketinggalan. Tadi saya udah bete tadi di atas. Nih orang ngajak-ngajak ke atas kenapa nggak naik? Gue bilang sama Mas Adi. Gue bilang sama Mas Adi tadi. Ini Goro kupret banget nih ngajak-ngajak ke atas, ya nggak ke atas lagi. Parah. Ketinggalan dia. Makanya teman-teman kalau jalan bareng gini, kalau ada ke toilet, mau sholat atau apapun kalian di bandara atau di stasiun, ngomong sama temennya. Soalnya tadi itu masih lama, 6:30. Saya kira udah cukup lah. Orang yang berangkat jam 6.26. Ya kan beda 4 menit aja. Ini kelakuan nih tanggil ini. Enak banget. Ada bapak-bapak lagi mau ini istrinya di puskesmas bawa duren. Dibeli durennya di atas mobil. Teman-teman, Kabupaten Lebak. Iuran paling mahal itu adalah iuran kehadiran. Menyumbang uang itu baik, menyumbang buku itu mulia. Tapi iuran yang paling mahal adalah iuran kehadiran. Dan semoga saja kehadiran kami di Bumi Baduy ini bisa mempererat keyakinan kita tentang keberagaman dan kebersamaan yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Polang. Dan ini adalah rangkaian dari perjalanan kami ke Baduy. Dan teman-teman bisa nonton episode-episode sebelumnya supaya ceritanya nyambung. Dan pagi ini kita masih ada di Cijahe karena kemarin kita kehabisan elf teman-teman. Ketika sampai di Cijahe itu kita sudah siang, jadi sudah tidak ada elf lagi yang keluar dari Cijahe. Dan untungnya malamnya kami dikasih tumpangan menginap di rumahnya ibu yang punya warung. Wah, sebuah keberuntungan ya teman-teman. Dan pagi ini rencananya kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Nggak tahu nanti sampai di mana. Rencananya sih akan sampai ke Tungtung Batu. Nanti dari Tungtung Batu kita akan naik elf menuju ke Gunung Kencana. Nah, sudah tuh kalau sampai di Gunung Kencana kita akan melipir sampai ke pesisir selatan Jawa. Tapi nggak tahu juga nanti hasilnya gimana karena memang kami bertiga ini trip unplanner, kita nggak punya rencana yang pasti, ngikuti saja kemana arah angin akan membawa kami berpetualang. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku masih ada di Cijahe. Ini mau ke terminal Cijahe karena di sini tuh kalau pagi katanya ada elf yang kerangkas. Masih ngantuk. Dan di sini dingin sih, asik tempatnya. Dan kalau teman-teman mau ke Baduy Dalam itu lebih dekat dari sini daripada ke Ciboleger. Atau kalau nggak salah ada satu lagi Bojong Nangka apa gitu nggak salah, yang baru dibuka sama Pak Erick Thohir kemarin pintu masuknya. Itu lebih dekat ke Baduy Dalam juga. Ini elfnya baru datang. Ya, ikut. Jadi tiap hari itu ada 2 pemberangkatan teman-teman elf. Tadi pagi yang warna merah itu nggak selang berapa lama nih, selang berpaling 5 menit 10 menit lah datang lagi yang elf selanjutnya. Ini kita mau ke warungnya si ibu yang kemarin kita beli Indomie.
Ini kalau orang sini bilangnya PS100 karena di atasnya itu ada apa? Jenisnya PS100, 100 PS cold diesel. Ini Turki, yang itu obsesi. Dan buat teman-teman yang mau eksplor bagian selatan dari Pulau Jawa, terutama di daerah Banten ini, kalian harus benar-benar memperhatikan rute dan jadwal elf-nya ya, karena memang sangat terbatas sekali. Tiap hari ada 3. Kalau saya paling pagi. Dari jam? Paling pagi jam berapa? Ke Rangkas. Nyampainya ke Rangkas itu saya jam setengah 9. Enggak, yang dari sini paling pagi jam 6. Jam 6. Setelah itu jam? Setengah 7. Ada lagi yang jam 7. Jam 7 ada lagi. Tapi yang satu lagi rusak. Iya. Makanya sehari 3 ya? Sehari 3. Jam 10 nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Sore? Angkutan lagi? Nggak ada angkutan lagi. Berarti dari Rangkas siang? Dari Rangkas saya paling pertama saya dari Rangkasnya. Siang? Jam 11, jam 10. Itu Rangkasnya dekat stasiun itu? Dekat stasiun. Oh, yang sebelah. Oh, sebelahnya. Ini dari Parigi ya, Bang? Iya. Enggak. Bagaimana? Kalau saya bukan dari Parigi, dari yang ada perbatasan Baduijo itu. Oh. Baduy dalam itu kan ada Baduijo. Pertigaan itu. Oh, pertigaan itu ya? Itu kampung saya. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama barengan. Bang, start awalnya dari sini? Mulai ambil penumpang dari sini? Iya. Oke, terima kasih. Yang ini berarti 7.30? Iya. Ini yang 6.30? jam 7 lewat. Jam 7 pas ya. Jam 7 pas yang ini? Dan elf yang berangkat dari terminal Cicahe ini sehari itu ada 3 teman-teman. Tapi jadwalnya itu hanya pagi hari saja, yaitu jam 6, 6.30 dan juga jam 7. Cuma ada salah satu dari elf ini rusak, jadi sekarang yang berangkat cuma 2. Dan kalau kalian ketinggalan elf ini, mau nggak mau kalian harus ke Ciboleger atau ke Cirinten. Nah, kalau ke Ciboleger itu naik ojek sekitar 100.000. Atau kalau ke Cirinten aku nggak tahu teman-teman harganya berapa, cuma harusnya lebih deket daripada kita ke Ciboleger. Kalau dari Cirinten biasanya ada Damri yang ke Serang, kalian bisa naik Damri yang ke Serang. Ini elf pertama siap berangkat teman-teman. Aja gile, waduh. Hah? Kan nih. Nah, ini elf pertamanya berangkat tepat jam 6 teman-teman. Wah, naik di atas asik tuh kayaknya pagi-pagi gini. Oh iya, karena hari ini elf-nya tidak berangkat satu, jadi penumpangnya lumayan rame. Dan ini kami diizinkan untuk naik ke atas ya teman-teman. Dan kalian kalau naik ke atas seperti ini harus hati-hati, karena resiko ditanggung sendiri. Sekarang jam berapa ini? Jam 6:14, saya sudah on board di atas elf teman-teman. Karena cuacanya pagi, nggak hujan, dan kabut-kabut masih bagus kalau kita buat duduk di atas. Bisa mas? Digorong nggak jadi ke atas? Enggak, ini 7.30. Ini yang 7.30 ini yang 7 yang nggak ada.
Kocak. Si Mbak Gro ketinggalan di toilet. Tadi soalnya dia ngajak-ngajak ke atas, tapi kok nggak ada di atas. Terus tadi dia bilang sama bapaknya, "Pak, saya naruh tas di depan ya." Nah, kirain saya mah dia duduk di depan. Ternyata ketinggalan di Cicahe. Untungnya kita baru jalan berapa menit? 5 menitan lah kita kesini. 5 menitan ya Mas Adi ya? Kita baru jalan 5 menitan ya? Iya. Kecil. Bang, makasih ya Bang. Makasih ya. Ayo. Gini atas. Selalu. Orang ngajakin di atas nggak ada. Ada yang lihat pisang. Makanya kalau ngomong, Ayo lanjut. lanjut Pak. Jadi kocak. Bete. Ada yang ketinggalan. Tadi saya udah bete tadi di atas. Nih orang ngajak-ngajak ke atas kenapa nggak naik? Gue bilang sama Mas Adi. Gue bilang sama Mas Adi tadi, ini Goro kupret banget nih ngajak-ngajak ke atas, ya nggak ke atas lagi. Parah. Ketinggalan dia. Makanya teman-teman kalau jalan bareng gini, kalau ada ke toilet, mau sholat atau apapun, kalian di bandara atau di stasiun, ngomong sama temennya. Soalnya tadi itu masih lama, 6:30. Saya kira udah cukup lah. Orang LP berangkat jam 6.26. Ya kan beda 4 menit aja. Nah, ya gitu-gitu. Kalau lain kali, kalau teman-teman kalau kalian nge-trip bareng-bareng di bandara, di kereta atau di terminal, kalau mau sholat kah, jadi bisa dibilangin ke sopirnya. Tadi mungkin karena dia sudah naruh tasnya di depan, sama Pak sopirnya mungkin dikiranya dia udah duduk di atas. Nah, sama kita yang di atas gak lihat, kiranya kita sudah dia duduk di depan. Karena tadi aku dengar dia bilang ke Pak sopir, "Aku naruh tas di depan ya Pak," gitu. Tuh. Elap lagi. Udah elap terakhir. Nah inilah trekking ke Jebolager lagi lah. Baduy Jero. Ini dia. Ini ada yang turun di sini. Ini tadi kita lihat situ tuh, Baduy Jero. Ya jalan tadi rusak banget di situ teman-teman. Nanti jalannya sudah cor-coran. Semoga saja bagus. Dan kendaraan elf ini selain dipakai oleh para pengunjung, masyarakat Baduy luar sendiri juga mempergunakannya untuk pergi ke ladang atau pergi ke Rangkas teman-teman. Atau mereka akan menjual hasil buminya ke Rangkas. Dan disinilah letak perbedaan yang sangat terlihat sekali kalau orang-orang Baduy dalam itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan seperti ini, sementara masyarakat dari Baduy luar itu diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan umum seperti ini teman-teman. Terus kemarin juga ada pertanyaan, "Mas, masyarakat Baduy ini punya KTP nggak atau punya identitas nggak?" Nah, masyarakat Baduy luar itu setahu saya sudah punya kartu tanda penduduk. Artinya mereka juga punya hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain. Dan mereka juga sudah ada kartu BPJS kalau nggak salah. Kemarin saya sempat ngobrol sebentar. Dan pertanyaan yang sering muncul juga di beberapa postingan saya tentang Baduy itu adalah, "Mas, masyarakat Baduy ini anaknya sekolah nggak?" Dan saya akan coba jawab berdasarkan apa yang saya dengar ketika ngobrol dengan masyarakat Baduy di sana ya teman-teman. Dan masyarakat Baduy itu tidak ada yang sekolah karena mereka itu mendapatkan ajaran bertahan hidup, ajaran melangsungkan kehidupannya itu dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Jadi ilmu untuk bertahan hidup, ilmu untuk berladang, ilmu untuk melakukan roda kehidupan itu didapatkan dari amanat dari nenek moyang sebelumnya. Dan ada pertanyaan lagi, "Mas, masyarakat Baduy dalam itu kalau sakit ke rumah sakit apa enggak?" gitu.
Nah, kalau sakit-sakitnya ringan itu biasanya diobati oleh orang pintar yang ada di dalam kampung sendiri. Biasanya mereka akan sembuh di situ, dan masyarakat Baduy itu punya gelang khusus yang sudah diberkahi oleh Puun atau pemangku adat, dan gelang inilah yang akan menjaga mereka dimanapun masyarakat Baduy itu berada. Dan ini kami beruntung banget ketika duduk di atas seperti ini, tidak hujan ya teman-teman. Tidak seperti waktu berangkat menuju ke Ciboleger. Dan karena memang di dalam itu penuh, tadinya Mas Nugroho juga sebenarnya dia duduk di depan, tapi ada ibu-ibu yang membawa anak dan sepertinya lebih membutuhkan bangku di dalam elf ini teman-teman. Jadi Mas Nugroho akhirnya pindah ke atas. Dan sebelum pindah dia tuh boker ke toilet dan tidak ngomong ke siapapun. Jadi ya akhirnya ditinggal. Karena anggapannya Pak sopir dia sudah duduk di atas, sementara kami di atas karena tidak melihat. Anggapan kami adalah Mas Nugroho sudah duduk di depan. Wah, ini kalian harus perhatikan ya kalau jalan bareng. Jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti ini lagi. Dan di Baduy sendiri itu sekarang lagi musim duren teman-teman. Dan duren Baduy itu enak banget asli. Saya sudah makan beberapa jenis duren dan di belahan bumi Nusantara. Tapi nggak tahu kenapa durian Baduy itu punya tempat khusus di hati saya. Mungkin karena durian ini ditanam di dalam hutan yang hutannya sangat terlindung sekali teman-teman. Bahkan dalam setiap tahun itu ada 3 bulan yang tidak boleh dimasuki oleh orang luar sama sekali. Ini adalah tradisi Kawalu, adalah bentuk rasa syukur masyarakat Baduy kepada alam. Diikat ya? Kalau nggak diikat dihabisin Nugroho nanti. Dicium dulu boleh ya? Ya boleh. Anda kan jago. Atau Bang boleh bang kompolang. Sarapan durian guys. Sarapan durian di atas elf berangan. Kalau nggak ada Nugroho nggak ada di dunia. Dan saya akan bahas lagi beberapa pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan di episode sebelumnya ya teman-teman, tentang pintu masuk menuju ke Baduy. Menuju ke Baduy sendiri itu ada beberapa pintu masuk, tapi yang paling terkenal dan paling rame itu adalah via Ciboleger. Karena di Ciboleger ini kita cuma jalan sedikit saja sudah sampai di satu perkampungan di Baduy luar teman-teman. Jadi nggak butuh effort, nggak butuh tenaga yang lebih untuk sampai ke kampung Baduy luar. Nah di kampung Baduy luar ini teman-teman juga bisa melihat aktivitas masyarakat Baduy yang nggak jauh beda dengan masyarakat Baduy dalam. Dan di sini kalian juga bisa menginap, bisa juga makan duren, karena banyak banget orang datang ke sini tuh cuma pengen durennya teman-teman. Dan selain itu kalian juga bisa belanja-belanja souvenir ataupun cenderamata yang dijual oleh masyarakat Baduy. Yang paling terkenal itu madunya teman-teman. Madu Baduy itu enak banget. Jadi kalau kalian tuh nggak kuat trekking lama dan ingin foto-foto ataupun melihat aktivitas masyarakat Baduy luar, sebaiknya kalian lewat pintu Ciboleger ini. Tapi buat teman-teman yang ingin ke Baduy dalam, kalian bisa lewat pintu Cijahe seperti yang kami berangkat naik elf tadi. Karena dari pintu Cijahe itu kalian cuma tinggal jalan kaki sekitar 1 sampai 1,5 jam itu sudah sampai di Kampung Cibeo di Baduy dalam. Tapi kalau kalian tuh trekkingnya dari Ciboleger itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam dengan trek yang lumayan terjal. Jadi tidak disarankan buat kalian yang tidak biasa trekking untuk mengambil arah dari Ciboleger ketika kalian mau ke Baduy dalam. Dan sebenarnya ada beberapa pintu lagi di Cisaban atau Cicakal atau di Nanggrang juga ada, dan yang baru diresmikan itu pintu Binong Raya. Ini kabarnya juga dekat banget dengan Baduy dalam teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ke Baduy dalam itu bisa via Cicahe atau Binong Raya ini teman-teman. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja nih kira-kira kebutuhan kalian mau ke Baduy itu seperti apa. Nah kalau kalian ingin merasakan suasana alam yang damai, tenang seperti yang kami rasakan di Baduy dalam, kalian bisa lewat pintu Cijahe atau Binong Raya. Nah kalau kalian pengen ke Baduy luar, kalian bisa via Ciboleger.
Ongkosnya beda-beda ya teman-teman. Kalau kalian lewat Ciboleger itu angkotnya dari elf dari Rangkas menuju Ciboleger itu 30.000, dan ini elf dari Cijahe menuju ke Rangkas itu 50.000 harganya teman-teman. Perfecto labanyo. Manis, luar biasa. Luar biasa mantap. Bang, bacokin dulu ini bang. Cokin. Nah, abang buka celah. Oke, terima kasih. Mau lanjut kemana bang? Mau berobat di sini. Oh berobat. Sama istri. Oh, hati-hati bang ya. Ya. Oh ya kembali. Bang. Oke, makasih. Ya. Ini kelakuan nih tanggil ini. Enak banget. Ada bapak-bapak lagi mau ini istrinya di puskesmas bawa duren. Dibeli durennya di atas mobil. Betul-betul berbagi. Elonya aja yang ngidam. Padahal emang pengen.
daerah Kecamatan Lewi Damar, teman-teman, Kabupaten Lebak. Ini menara masjidnya ikonik banget ya, tinggi banget, kayak menara ini, kayak cerobong pabrik. Nah, biasanya musim durian ini barengan dengan musim rambutan. Sudah mulai banyak, kemarin kita di Baduy Dalam juga dapat rambutan dikasih sama bapak-bapak di sana. Nah, ini elep dari mana-mana tertahan karena jalannya separuh lagi dicor, teman-teman. Banyak banget ya ternyata. Ini ada elep juga dari Rangkas, Banyumane, Parakan Besi. Parakan Besi mana tuh? Daerah mana? Dekat Parigi, Son. Oh, dekat Parigi. Nih. Nah, ini simpangan sama truk, dan karena lagi dicor, teman-teman, jalannya separuh-separuh, jadi kita antri di sini. Si Bagroho udah hilang lagi tuh, nggak tahu nanti ketinggalan lagi gimana dia. Nah, tadi ini kayaknya pejabat yang ditungguin di Cirinten, tadi di Cirinten di kecamatan kayaknya lagi ada penyambutan gitu. Oh, ada ini Pak, ada gubernur, rombongan gubernur kayaknya, A1N, pantas ramai. Nah, oke teman-teman, mungkin ceritanya aku akhiri di sini dulu ya, karena ini kita sedang mengantri untuk melewati jalan yang sedang dibangun, karena memang lagi dicor dan kita harus jalan separuh-separuh di daerah Cibungur, Lewi Damar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya. Guys, ini idola mama-mama ini guys. Selain master YouTuber tiap master cuci piring guys. Ini pencitraan doang ini. Dan penceritaan, dia kalah main monopoli tadi malam. Main karambol, yang kalah cuci piring. Syukur. Wih, ada yang mau melanjutkan perjalanan, aku nggak diajak guys, kurang ajar itu. Ayo ikut, pancong. Ayo, ya. Mas Adi, makasih sudah main ke rumah. Dorong, jangan kapok ya kalian. Kita datang lagi.